Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan? Saya berdoa saudara-saudara semuanya diberkati oleh Tuhan. Iya, baru-baru ini ya, banyak sekali pendeta-pendeta yang mengkritik Pastor Philip Mantopa. Dan pendeta-pendeta itu juga yang mengkritik Pendeta Erastus Sabdono. Padahal Pendeta Erastus Sabdono dengan Pastor Philip Mantopa itu beda gereja. Tetapi balik-balik lagi, di mata para pendeta-pendeta yang mengkritik dua hamba Tuhan ini, bahkan sebelumnya ada pendeta lain juga dikritik, ya, sehingga seakan-akan umat Kristen dipermalukan, bahkan nama baik hamba Tuhan ini yang dikritik oleh pendeta-pendeta yang menganggap dirinya lebih benar, akhirnya nama baik itu tercoreng, bahkan sempat mendapatkan tempat yang tidak berkenan di hati para umat Kristen. Nah, saudara-saudara, belakangan ini Bapak Pendeta Erastus Sabdono, setelah Pastor Philip Mantopa, Bapak Pendeta Erastus Sabdono dibully habis-habisan, bahkan diejek serta dikatakan sesat, bahkan aliran-aliran bermacam-macam gereja disebutkan bahkan dituduhkan kepadanya. Benarkah demikian? Karena ternyata dalam cuplikan video di mana ketika Bapak Pendeta Erastus Sabdono sedang mengajar di gerejanya, orang-orang mengutip bahkan memotong sengaja video di mana Bapak Pendeta Erastus Sabdono sedang menjelaskan tentang seorang juru selamat. Bahkan dalam potongan video itu bahwa Bapak Pendeta Erastus Sabdono lebih menekankan bahwa Allah Bapalah sebenarnya sang juru selamat, namun pelaksananya Tuhan Yesus. Tetapi di kelanjutan video di mana Bapak Pendeta Erastus Sabdono mengajar, dan video itu sebenarnya kelanjutannya Pak Erastus Sabdono menjelaskan bahwa memang Tuhan Yesuslah juru selamat karena dia dipercayakan penuh untuk melakukan itu sebagai penyelamatan kepada manusia, orang-orang yang berdosa. Jadi orang-orang yang memang sengaja memotong video ketika Bapak Pendeta Erastus Sabdono mengajar ini adalah orang-orang yang memang sudah tidak punya kebersamaan atau berbeda doktrin. Nah, masalahnya adalah apa yang dituduhkan oleh mereka itu adalah perbuatan yang tidak alkitabiah. Seakan-akan mereka menjadi seorang penyelamat umat Kristen dengan memakai jubah kependetaan atau hamba Tuhan. Namun sebenarnya mereka itu punya hati yang jahat. Kalau kita dengar seluruh ceramah ataupun khotbah daripada Bapak Erastus Sabdono, sebenarnya tidak ada yang salah. Memang beliau itu setiap kali mengajar, dia selalu fokusnya kepada Allah Bapa atau Yahweh, dan pelaksananya adalah Tuhan Yesus. Nah, inilah yang sering sekali dikutip dan diambil menjadi kesempatan untuk menjatuhkan Pendeta Erastus Sabdono dalam ajarannya kepada jemaat. Nah, untuk lebih lengkap lagi, apakah memang benar bahwa Bapak Pendeta Erastus Sabdono mengajarkan bahwa Yesuslah juru selamat yang sesungguhnya? Ini dia videonya. Dia Tuhan kita, sahabat kita, dia juru selamat kita. Hari Selasa saya akan lanjutkan pembahasan saya mengenai logos, khusus mengenai bahwa Allah itu gembala, dia yang punya domba, bukan Yesus, dipercayakan kepada Yesus, itu Allah. Itu jelas. Bapak Yahweh itulah juru selamat, dipercayakannya kepada Yesus sebagai pelaksana. Jadi kalau ada orang bilang Pak Eras mengatakan Yesus bukan juru selamat, ya nggak usah didengar. Maksud saya mengatakan Yesus bukan juru selamat. Harus melihat seluruh pembahasan, jangan sepotong ya. Oke.
Iya, jadi seperti judul di thumbnail YouTube ini saya menuliskan waspada atau hati-hati terhadap ahli-ahli Farisi dan ahli-ahli Taurat di akhir zaman ini. Nah, saudaraku, memang ini harus tergenapi ya, karena Tuhan Yesus sendiri pun sebagai juru selamat, bahkan anak Allah yang diutus dari surga, itu pun tidak lepas dari sasaran bahkan bidikan daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang selalu menentang ajaran yang sedang dibawakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan itu sebabnya sepanjang perjalanan pelayanan Tuhan Yesus, ya, dari dia dibaptis sampai dia mati, itu keterlibatan orang-orang Farisi sangat banyak dan begitu kuat untuk menghancurkan kebenaran. Nah, saya miris dan sedih melihat para pendeta-pendeta yang mengaku bahwa mereka itu adalah suara Tuhan, sehingga dengan beraninya, dengan lancangnya, dengan pongahnya, ya, mengkritik bahkan menjelek-jelekkan hamba Tuhan. Sebenarnya kalau saya melihat dari sisi kerohanian, semakin orang tinggi ilmunya, semakin dalam orang memahami firman Tuhan, semakin dalam orang mengerti banyak tentang firman Tuhan, bahkan yang tertulis di dalam Alkitab, seharusnya siapapun orang itu, baik jemaat ataupun para pendeta, hamba Tuhan, bahkan orang-orang yang menjadi pejabat-pejabat gereja, harusnya semakin takut, semakin tidak berani untuk berkata-kata atau bertutur, terlebih-lebih untuk menjelek-jelekkan orang lain. Karena apa, saudara? Karena seharusnya semakin orang mendalami Alkitab, harusnya firman Tuhan yang dia baca itu semakin dia flashback ke dalam dirinya. Harusnya orang semakin banyak mengenal pribadi Allah lewat Alkitab itu. Seharusnya dia merasa dia semakin tidak layak dan tidak pantas untuk mendapatkan pelayanan itu. Bukan berarti ketika orang membaca bahkan memahami isi Alkitab itu dibuat untuk mencari kesalahan orang lain dan bukan untuk mengkoreksi dirinya sendiri. Dan itu sebabnya kenapa Tuhan Yesus begitu melarang ataupun begitu mengecam ahli-ahli Taurat kala itu. Kenapa, saudara-saudara? Tuhan Yesus tahu bahwa sekalipun mereka memperdalam ilmu mereka tentang Alkitab, bahkan hukum-hukum Allah, bahkan kitab para nabi, tetapi nggak ada gunanya. Kenapa? Karena para ahli Taurat itu bukan untuk merubah hidupnya, bukan untuk menjadikan hidupnya berkenan di hadapan Allah. Harusnya orang mempelajari kitab kehidupan atau buku kebenaran atau yang disebut firman Allah. Seharusnya dia semakin berkenan di hadapan Tuhan, semakin baik, semakin kudus, semakin benar di hadapan Tuhan. Dan ketika orang sudah melihat seperti apa hidupnya ketika dia belajar firman Tuhan, seharusnya orang itu semakin menutup mulutnya untuk melihat orang lain. Karena apa? Karena dia sebenarnya tidak terlalu jauh, bahkan sama dengan orang-orang yang di luar sana. Bersyukurnya dia karena dia diizinkan Tuhan untuk menerima kebenaran firman Tuhan itu. Apalagi melihat para pendeta-pendeta, pendekar-pendekar kelas tinggi itu, saudara. Betapa sombongnya mereka. Mereka pikir karena mereka gelarnya itu sudah gembala sidang besar, ya, memimpin ribuan jemaat, punya gereja besar. Ada lagi seorang hamba Tuhan yang punya gelar doktor, ya. Mereka sudah bangga dan mereka pakai itu menjadi ukuran untuk mempanis, menghakimi orang. Padahal dirinya sendiri belum tentu lebih baik, lebih benar daripada orang yang mereka kritik dan mereka tuduh sesat, yang mereka katakan telah melenceng. Saya heran lihat pendeta-pendeta model begini. Seharusnya ketika kita itu semakin mendalami firman Allah, kita itu semakin tenang, semakin tidak banyak ngomong,
terlebih lagi kalau menuduh kesalahan orang lain. Karena firman Tuhan jelas berkata, ya, kalau kita bisa melihat selumbar di mata orang, itu artinya kita sebenarnya punya balok di mata kita yang tidak kita lihat. Betapa jahatnya orang seperti itu. Dan itu sebabnya Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya agar mereka tidak bergaul dengan orang-orang Farisi. Karena orang-orang Farisi ini pintar hanya masalah hafalan, pintar hanya masalah ingatan, tetapi perbuatan mereka itu jauh dari kebenaran. Ya, seharusnya kita ini semakin gentar dan semakin takut ketika kita semakin dalam mengenal pribadi Allah lewat Alkitab. Siapakah kita ini dulu? Kita bersyukur kalau Tuhan mau mengampuni dan menebus dosa-dosa kita. Kita semakin mencintai firman Tuhan. Dan seharusnya ketika kita melihat sahabat-sahabat kita, terlebih sesama hamba Tuhan, bukan menelanjanginya. Karena firman Tuhan juga berkata, apa yang telah kita perbuat kepada orang lain, dan itu akan kembali kepada kita, dan itu akan diperbuat juga kepada kita. Karena firman Tuhan berkata, apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Jadi kalau kita berani melihat kesalahan, melihat kekurangan, ya bahkan menjatuhkan orang lain, menjelek-jelekkan orang lain, itu artinya kita harus siap dikoreksi. Apakah kita sudah lebih benar, sudah lebih kudus, apakah ajaran kita sudah lebih sempurna dari pendeta-pendeta yang kita jelek-jelekkan. Coba lihat, pelayananmu sudah sebesar apa, gerejamu sudah sebesar apa, buah-buahnya apa, pertobatannya seperti apa. Jangan tangan itu terlalu cepat untuk menunjuk orang, melihat kesalahan orang, sementara kita sendiri, kita tidak bisa menyelesaikan, bahkan bertobat pun tidak. Kita tidak bisa membangun komunitas jemaat kita agar lebih tumbuh, lebih kudus, lebih berkenan. Bahkan jemaat kita mungkin lebih hancur-hancuran daripada jemaat yang dipimpin oleh pendeta yang kita anggap sesat itu. Coba cross check dong, cross check. Jadi jangan sembarangan menuduh hamba-hamba Tuhan. Sekalipun kita boleh berbeda ajaran, pengajaran, tetapi selama Tuhan Yesus itu menjadi Tuhan dan Juru Selamat, bahkan selama firman Tuhan itu dijunjung tinggi, ya, kita harus sama-sama membangun, karena dengan cara demikian, maka Injil diberitakan di seluruh dunia ini. Orang-orang yang sesat itu adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak percaya kepada Allah Bapa yang mengutusnya. Tidak percaya kepada Roh Kudus. Jadi, lewat video ini, saya menyampaikan kepada siapapun yang mendengarkan video ini. Kiranya video ini boleh menyentuh hati saudara-saudara, khususnya para pendeta, hamba Tuhan, siapapun saudara, penggiat-penggiat, aktivis gereja, sekalipun kita berbeda denominasi. Ya, sebaiknya kita mengingat, kita flashback lagi ke dalam diri kita. Apakah kita sudah lebih baik hidup kita? Cuman satu saja, buat saya, semakin orang semakin dalam mengenal Tuhan, dia semakin bisa mengekang mulutnya. Semakin orang diampuni dosanya, dia semakin takut untuk melihat orang lain, bahkan menunjuk orang lain. Karena bukan kita hakimnya. Yang menjadi hakim itu adalah firman Allah, bukan kita. Kalau kita memang sudah sebanding dengan Tuhan Yesus, dan kita mengambil haknya Tuhan Yesus untuk menghakimi, bahkan menjatuhkan hukuman kepada orang yang sesat, berarti saudara adalah orang yang menyaingi jabatan Tuhan Yesus sendiri. Kiranya video ini boleh menjadi ingatan bagi kita semuanya. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.